Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi kelas 7 SMP Islam Terpadu Insan Madani 8 yang Bapak cintai. Dengan saya Ahmad Syafei SPD. Kali ini pembahasan pertama kali kita yaitu membahas tentang materi sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang dimiliki bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja. Akan tetapi melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan. Melalui pemikiran dan gagasan-gagasan para pendiri bangsa, Pancasila dirumuskan dengan tujuan agar bangsa kita menjadi bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berkemanusiaan dan beradab, bangsa yang memiliki persatuan dan kesatuan, bangsa yang memiliki keadilan bagi seluruh rakyatnya. Tujuan dari para pendiri bangsa memiliki nilai luhur yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa harus menjaga serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum membahas sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Bapak ingin menjelaskan pengertian tentang dasar negara. Dasar negara adalah sikap hidup atau pandangan hidup di dalam berbangsa dan bernegara yang mengatur tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dimiliki bagi sebuah negara. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945. Dan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada masa sidang PPKI. Awal mula perumusan dasar negara bangsa Indonesia adalah pada saat negara Indonesia dalam penjajahan bangsa Jepang. Pada tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan oleh sekutu. Karena Jepang merasa terdesak, akhirnya Jepang memberikan janji untuk memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tujuannya agar bangsa Indonesia mau membantu Jepang untuk melawan sekutu. Dan dibentuklah suatu persiapan pembentukan sebuah negara dengan membuat sebuah persidangan yang diberi nama BPUPKI. Gagasan-gagasan atau usulan-usulan yang disampaikan para pendiri bangsa untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, usulan dari Muhammad Yamin. Adapun usulan-usulannya: 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kesejahteraan rakyat, dan kelima, Pri kerakyatan. Yang kedua, usulan-usulan dari Dr. Supomo. Yang pertama adalah persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan sosial. Dan yang ketiga adalah usulan-usulan yang disampaikan Insinyur Soekarno. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme dan pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Perumusan Pancasila menjadi sebuah dasar negara Indonesia melalui hasil sidang BPUPKI. Yang menjadi ketua persidangan adalah Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat dan dibantu 62 anggota.
BPUPKI adalah hasil bentukan pemerintahan Jepang untuk melaksanakan sidang penentuan landasan dasar negara Indonesia. Kepanjangan dari BPUPKI adalah Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nama Jepang BPUPKI adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Selama persidangan, BPUPKI melakukan 2 kali persidangan. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Adapun hasil sidang BPUPKI yang pertama yaitu terbentuknya panitia 9 yang beranggotakan 9 orang dengan tujuan untuk memproses usulan-usulan dasar negara dari para pendiri bangsa yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta atau dikenal dengan nama Jakarta Charter. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Cukup sampai di sini pembahasan materi yang Bapak sampaikan. Nanti akan Bapak lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jika ada hal-hal yang kalian tidak mengerti, kalian bisa sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.